Dr. Garungan Saul Samuel Jacob Ratulangi yang lahir di Tondano, Sulawesi Utara 5 November 1890 dan meninggal di Jakarta 30 Juni 1949 pada umur 58 tahun atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Sam Ratulangi mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Belanda Europese Lagere School di Tondano, lalu ia melanjutkannya di Hoofddijk School, Sekolah Raja setingkat SMA Tondano, dan menyelesaikan Sekolah Teknik Koninklijke Wilhelmina School, bagian mesin, Jakarta pada tahun 1908. Pada tahun 1915, Sam Ratulangi berhasil memperoleh ijazah Guru Ilmu Pasti Middelbaar Aardrijkskunde en Pedagogiek di Universitas Amsterdam, University van Amsterdam, Belanda. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan studi ke Swiss dan mendapat gelar Doktor der Natuurfilosofie untuk Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Universitas Zurich tahun 1919. Sam Ratulangi diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perannya yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan sebagai gubernur pertama Sulawesi dan upayanya dalam memajukan pendidikan serta kebudayaan. Ia juga aktif sebagai jurnalis yang menyebarkan ide-ide kemerdekaan, warisan dan kontribusinya dihargai dan namanya diabadikan dalam berbagai institusi sebagai penghormatan atas jasanya. Nama Sam Ratulangi diabadikan di berbagai tempat sebagai penghormatan atas jasanya, di antaranya Universitas Sam Ratulangi, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Jalan Sam Ratulangi, beberapa sekolah dan institusi di Sulawesi Utara dan daerah lainnya, serta monumen dan patung Sam Ratulangi yang didirikan di beberapa tempat termasuk di Manado dan Tondano. Sam Ratulangi dikenal dengan filosofinya Si Tau Timau Tumau Tau, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Filosofi ini menekankan pentingnya kepedulian, pendidikan, gotong royong, kemandirian, kerja keras, dan disiplin dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Makna lambang Universitas Sam Ratulangi secara keseluruhan menggambarkan kepribadian, cita-cita, tugas, dan kewajiban Unsrat sebagai alat dan abdi yang berusaha mencapai tujuan sesuai cita-cita perjuangan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pengolahan sumber daya alam dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya serta rakyat dan daerah Sulawesi Utara pada khususnya. Sulawesi Utara disebut pintu masuk perdagangan dunia di kawasan Pasifik karena lokasi strategisnya yang dekat dengan negara-negara Asia Pasifik, memiliki pelabuhan Bitung dan Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai jalur ekspor-impor, serta kaya akan sumber daya alam dan industri perikanan. Selain itu, keberadaan kawasan ekonomi khusus Bitung semakin memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan investasi ke pasar global. Produk komoditas unggulan Sulawesi Utara dan Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan seperti tuna, cakalang, tongkol, udang, rumput laut. Sektor pertanian dan perkebunan, beras, jagung, kedelai, ubi kayu, kelapa seperti kopra dan minyak kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh, cangkih, pala, vanili. Sektor energi dan pertambangan, batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, emas. Sektor industri dan manufaktur, pengolahan makanan laut, minyak kelapa, mebel, tekstil, otomotif, elektronik, furnitur.
Sektor pariwisata, destinasi unggulan seperti Bunaken, Likupang, Pulau Lembeh di Sulawesi Utara, wisata budaya dan alam lainnya di Indonesia. Komoditas ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor ke pasar global. APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi yang terdiri dari 21 negara di kawasan Asia Pasifik, di antaranya Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Tionghoa Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Tujuan didirikan APEC mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggota, meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi, teknologi, dan inovasi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Hubungan APEC dengan ASEAN terletak pada upaya kedua organisasi untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC dan ASEAN berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi dan pengembangan sumber daya di kawasan. ASEAN dan APEC memiliki keterkaitan erat, karena sebagian besar negara ASEAN juga menjadi anggota APEC: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Brunei. APEC membantu ASEAN dalam liberalisasi perdagangan dan memperkuat integrasi ekonomi regional. Potensi ekonomi APEC. APEC berupaya membantu semua penduduk Asia Pasifik berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. APEC juga mendukung usaha kecil dan memastikan semua anggota Asia Pasifik dalam berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. APEC berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggota.